Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang penggunaan reference manager melalui aplikasi Zotero. Sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, silahkan unduh aplikasi Zotero melalui browser masing-masing dengan cara menuliskan Zotero. Nanti muncul banyak pilihan, kemudian pilih Zotero download. Setelah itu akan ada beberapa list, pilih yang paling atas atau download Zotero. Boleh buka langsung atau klik kanan, buka tab baru. Nah, jika komputer atau laptop belum terpasang aplikasi tersebut, silakan bisa unduh, pilih menu download sesuai dengan OS masing-masing. Untuk laptop yang saya gunakan menggunakan Mac OS, maka di sini Zotero 6 for Mac. Kalau menggunakan Windows maka Zotero 6 for Windows. Kalau menggunakan Linux maka Zotero 6 for Linux. Kalau sudah, kemudian klik unduh, maka akan muncul file di bagian bawah dan tunggu sampai selesai. Oke, ini karena saya sudah menginstal aplikasi tersebut, ini saya stop saja. Kemudian lakukan instalasi sebagaimana instalasi pada umumnya aplikasi di dalam sebuah laptop atau komputer sampai selesai. Jika sudah selesai, jangan lupa ditambahkan file ekstensi Zotero di dalam browser. Kita sarankan menggunakan browser dari Google Chrome karena itu yang sudah support untuk ekstensinya, dimana di sini nanti memudahkan kita untuk menambahkan artikel dari jurnal atau yang kita ambil dari internet ke dalam Zotero itu, yang kemudian kita ambil citasinya menggunakan Microsoft Word gitu. Ini pilih install Chrome Connector, masuk ke menu extension, pilih tambahkan ke Chrome, tambahkan ekstensi. Nanti kalau sudah, bisa kelola pintasan. Di sini kalau bisa itu ekstensi ini diklik dan Zotero konektornya dipin atau disematkan. Nah, biar muncul. Oke. Kalau sudah, kita coba buka aplikasi Zotero-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Zotero ini bisa kita buat folder untuk memudahkan penulisan daftar pustaka sesuai dengan topik yang kita buat. Misal kalau kita ingin membuat folder baru, tinggal klik di bagian ikon ini. Nah, tuliskan judulnya, misal uji coba Zotero. Kalau sudah, pilih OK. Nah, di sini muncul uji coba Zotero. Nah, sebelum nanti kita memasukkan ke dalam Microsoft Word, kita perlu menambahkan artikel. Nanti bisa manual, bisa juga diambil dari internet. Nah, kita contohkan yang diambil dari internet dulu. Misal kita cari yang mudah itu dari Google Scholar. Kita cari artikel tentang Zotero, misal penggunaan reference manager. Nah, misal ini kita buka. Nah, di sini sudah muncul artikel dari jurnal Harmony. Ada autornya, volume, isunya, dan tahun terbit serta bulannya. Nah, di sini kita pilih huruf Z ini, Zotero. Kemudian kalau baru pertama kali maka akan muncul notifikasi you have installed the Zotero connector. Kemudian got it. Nanti kalau sudah akan berubah jadi seperti ini karena ini artikel jurnal. Nanti kalau itu buku maka tampilannya berbeda, nggak usah bingung.
kemudian diklik. Nah, ini mau nyimpan gimana? Ini adalah isi folder yang sudah kita buat di aplikasi Zotero. Nah, kita buktikan. Nah, di sini ada banyak, ada CPOT, henti jantung, dan seterusnya sampai uji coba Zotero. Nah, kita mau simpan file ini di mana? Kalau misal di uji coba Zotero, kita klik. Nah, kalau sudah, kita tinggal cek apakah sudah masuk di dalam Zotero tersebut. Nah, ternyata sudah. Ginanjar Asep, volume 3 nomor 2 2018. Sama persis. Artikel yang lain juga sama. Misal ini. Untuk menambahkan itu harus benar-benar selesai dulu proses masuk dalam web tersebut. Nah, tadi kalau masih loading itu jangan diklik dulu bagian ikon ini. Nah, ini udah selesai. Nah, ini tinggal klik saja. Masuk ke folder uji coba Zotero. Kalau mau ganti folder tinggal diklik. Nah, kalau sudah seperti ini nanti otomatis sudah muncul. Apakah sudah muncul? Kita cek. Ternyata sudah muncul. Markus Halo. Oke, sudah muncul. Itu adalah cara menambahkan artikel yang menurut kita itu sangat praktis. Jadi tidak perlu menambahkan. Tapi ada beberapa artikel yang kemudian kita ambil, apakah itu dari jurnal atau dari buku, yang kemudian tidak bisa kita tambahkan. Caranya adalah dengan menambahkan manual pada menu ini yang tanda plus ini hijau. Kita klik, pilih apakah itu jurnal artikel atau dari sumber lain. Misal artikel jurnal, maka tinggal diklik. Di sini kita harus memasukkan semua metadata, mulai dari judul, penulis, ada keterangannya, terakhir nama, pertama nama terakhir, kemudian abstrak, publikasi. Ini sih bisa mungkin dilengkapi. Nah, misal judulnya uji coba Zotero. Ini walaupun tadi ada artikel Mendeley ya, karena kita buat uji coba saja. Misal ini saya sendiri, nama terakhir, kemudian kalau suku katanya lebih dari 2, maka nama yang tengah sama nama pertama dimasukkan nama pertama. Kebetulan ini ada 4 suku kata, jadi nama pertamanya saya masukkan di bagian terakhir, saya singkat. Kemudian kalau sudah ditambahkan, tambah penulis, bisa misal Safaroni. Oh ya, caranya adalah di tab ya. Jadi setelah nulis nama terakhir, kemudian di tab, tuliskan nama pertama, Aprilia, saya singkat aja. Kalau sudah, misal volume 2 gitu ya, nomor 2, halamannya misal 18 sampai 25. Kemudian DOI-nya bisa diisi, bisa tidak. Ya, SSN-nya misal 2278 1122. URL-nya boleh kalau mau dimasukkan. Kemudian diakses kapan kalau mau ditambahkan. Kalau tidak, oh ya, ini tanggal terbit. Tanggal terbit misal 28 Maret 2022. Oke, gitu. Kita cek formatnya sama nggak. Oh, ini ternyata hanya tahun, berarti kita boleh menambahkan tahun saja. Oke, atau kalau mau dibuat seperti ini mungkin. Oh, mohon maaf. Tahun, bulan, tanggal. Oh, tapi ini udah bener ya. Ini dari depan. Jadi tinggal menyesuaikan yang ini. Atau kalau misal kesulitan, tuliskan tahunnya saja. Kalau sudah, selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan dalam file di Microsoft Word. Misal kita buka dokumen baru. Salah satu indikator kalau instalasi Zotero berhasil adalah sudah muncul di toolbar menu paling atas. Ini Zotero. Nah, misal kita ketikkan Zotero adalah
bla 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 gitu ya. Kemudian kita ingin melakukan citasi, di sini menambahkan referensi, pilih Zotero, kemudian klik add atau edit citation. Nah, saat kita pilih, pertama kali akan muncul tab menu, yaitu gaya citasinya. Jadi kan ada beberapa jenis ya. Kalau seringnya itu kalau di kesehatan, kalau tidak menggunakan apa, itu menggunakan IEE yang penomoran. Misal kita menggunakan yang apa, kita pilih. Kalau sudah oke, ini checklist otomatis memperbarui citasi. Jadi kalau nanti ada penambahan referensi, nanti otomatis di daftar pustaka bibliografi paling terakhir itu akan muncul. Oke. Nah, di sini akan muncul menu Zotero kecil seperti ini. Kita tuliskan, boleh nuliskan judul atau nama orangnya. Misal nuliskan judul Zotero. Nah, di sini nanti akan muncul artikel yang kata kuncinya Zotero. Kalau kita tuliskan Mendeley gitu misal, nanti muncul Mendeley. Atau kita tuliskan misal cedera kepala, muncul cedera kepala. Nah, karena kita uji coba Zotero, kita coba klik Zotero gitu ya. Nah, ini kalau hanya satu rujukan. Kalau ternyata rujukannya 2, tinggal ditulis ulang Mendeley misalnya. Nah, seperti ini dan seterusnya, sesuai dengan referensi yang memang digunakan di kalimat atau dalam paragraf tersebut. Kalau sudah, ketik enter. Nah, di sini akan muncul nama author dan tahun artikel tersebut. Nah, misal kemudian kita nuliskan lagi manfaat bla 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 gitu ya. Kemudian kita tambahkan ulang Mendeley misal. Tadi yang belum punya Ginanjar. Cet enter. Nah, begitu cara menambahkannya, cukup mudah. Kemudian kalau sudah selesai, ada 70 halaman misal, sudah ditambahkan semua referensinya, tinggal kita pilih menu add atau edit bibliography. Nah, secara otomatis maka artikel yang sumber yang sudah kita ambil dan kita gunakan di kalimat dalam penulisan artikel atau karya ilmiah itu akan muncul. Ini masih belum diatur, nanti tinggal disesuaikan, misal spasi 1, rata kanan kiri gitu ya, jenis hurufnya disesuaikan, misal jenis hurufnya Times New Roman, itu nanti sesuai dengan panduan penulisan. Itu mungkin tutorial singkat penggunaan aplikasi Zotero, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.